Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan weekend produktif. Kalau bisa bilang begitu, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita semua, tapi kita bisa menempatkan waktu untuk tetap belajar dan menggali pengetahuan yang tentu ada hubungannya dengan profesi kita sebagai dosen. Itu perlu kita syukuri dan kita syukuri Allah masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu dan teman-teman yang sudah hadir, ya, kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk tetap stay di coaching ini. Semoga materi-materi yang lalu-lalu itu sudah dipraktekkan, itu saja sih sebenarnya intinya, sehingga ada progres yang bisa kita pantau setiap hari secara mandiri tentunya, dan juga tentunya lewat bimbingan dari dua coach kita. Jadi materi tersebut kita tidak diterima begitu saja tanpa diamalkan. Ibarat orang belajar dengan kiai di pesantren itu katanya, kalau zikirnya diajarkan saja tanpa diamalkan itu tidak jadi baca-bacanya. Begitu biasanya kalau kata guru-guru kita. Jadi harusnya sih diamalkan. Jadi pada saat menerima materi langsung diamalkan. Sehingga nantinya pada saat di akhir coach ini kita menghasilkan tulisan atau artikel yang tentunya bisa dipublikasi sesuai dengan harapan kita semua. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan coaching kita. Materinya adalah review pendekatan penelitian yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Wahyudin Abdullah, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Ya, sudah hadir bersama kita. Gimana, Kak Wahyu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat juga ini coach kita nih. Semoga semangatnya bisa tertular ke kita semua. Amin. Amin, amin. Utamanya semangat menulis. Ya, teman-teman yang hadir ya, ini yang bergabung dari mana saja, sudah ada beberapa orang ya. Mungkin bisa dibantu untuk di reminder teman-teman kita yang lain sehingga bisa hadir juga tepat waktu dan juga bisa bersama-sama kita di sini untuk sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh coach kita di kesempatan hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, sambil menunggu juga, ini sudah banyak yang hadir. Saya silahkan kepada Bapak Dr. Wahyudin Abdullah untuk menyampaikan materinya. Dan juga nanti sambil materi ya bisa teman-teman sambil lihat-lihat juga sih artikel yang mungkin ada yang sudah dibuat, diberikan underline atau catatan, dan nanti bisa langsung didiskusikan setelah sesi materi dan sesi pada saat sesi tanya jawab nanti. Ya, pada Pak Dr. Wahyudi silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd, yang terhormat Ibu Dekan PEBI IAIN Palopo, para unsur pimpinan wakil dekan, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris prodi, serta teman-teman penggiat ilmu pengetahuan yang saya hormati. Baik, di sesi yang kelima ya kalau tidak salah hari ini, diberikan amanah untuk memaparkan atau mencoba mereview terkait dengan pendekatan riset atau pendekatan penelitian yang biasanya diungkapkan atau dibahas di dalam
batang tubuh bagian ketiga dari penulisan artikel itu. Jadi kalau kita paparkan secara kita pilah beberapa bagian di dalam artikel. Yang pertama itu adalah introduction-nya, kemudian yang kedua adalah review literatur, kemudian yang ketiga adalah metode riset, kemudian yang berikutnya baru kita masuk pada hasil, dan tahap kelima itu adalah konklusi. Materi kita pada hari ini sebenarnya adalah tidak begitu signifikan ya di dalam penulisan artikel, tetapi juga menjadi perhatian karena terkadang sebagai penulis kita tidak begitu fokus lagi menuliskan apa sih sebenarnya bagian dari bagian ketiga dari artikel itu sendiri. Hal yang paling esensial adalah pada pendekatan riset dan mungkin juga pada telaah analisis atau metode riset yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Saya mencoba memperlihatkan dulu, saya mengambil dari salah satu jurnal deskriptif yang mencoba memilah bahwa pendekatan itu ada dua. Ada quantitative approach, kemudian ada qualitative approach. Kemudian di lain referensi itu ada mix ya, mix method namanya, atau biasa disebut dengan pendekatan campuran atau pendekatan mix ya. Sepintas kita pilih menjadi dua dulu ya, mungkin di bahasan saya nanti ada 3, kemudian di akhir bahasan saya itu ada 2 slide yang seringkali dipermasalahkan oleh para reviewer yang terkait dengan pendekatan riset ini. Dan tentunya yakin ya bahwa teman-teman di Palopo ini sudah progresnya kelihatannya sudah mumpuni. Terutama saya lihat kehadiran Prof. Irwan Abdullah ya untuk mengcoaching teman-teman di Palopo. Saya kira itu sangat berguna karena kami juga sering di-coaching oleh beliau, dan pada akhirnya berkat bimbingan beliau kita bisa eksis menuliskan artikel-artikel yang bereputasi. Nah, ini ada paradigma ya. Jadi paradigma kita lekatkan dulu pada 2 pendekatan. Satu paradigmanya adalah positivism dan satu paradigmanya adalah interpretation ya. Kemudian yang berikutnya dan seterusnya bisa saja dibaca nanti tujuan penelitian itu ada yang tujuannya untuk eksplanasi prediction, kemudian yang kedua ada untuk deskriptif subjektif dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya metodologi yang digunakan itu adalah eksperimen, manipulasi, kemudian yang di kualitatif itu ada dialektika dan hermeneutika. Kemudian yang berikutnya metode risetnya. Ya, jadi ini juga seringkali kita dirancaukan yang mana sebenarnya pendekatan, yang mana sebenarnya metodenya. Itu. Metode atau teknik atau toolsnya, kalau kita lihat pendekatan kuantitatif, tentunya kan ada beberapa metode riset ya. Ada pengukuran, ada testing hipotesis, kemudian ada kuesioner dan sebagainya. Kemudian pada penelitian kualitatif itu ada etnografi, ada interpretif, kemudian ada fenomenologi dan sebagainya, dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian analisisnya adalah data analisisnya tentunya kita menggunakan statistik analisis. Ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian yang berikutnya analisis alamiah
atau deskriptif ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Kemudian metode saintifiknya ya ini menggunakan pendekatan deduktif, kemudian ada pendekatan induktif. Nah, jadi sebenarnya yang sering juga kita dikacaukan dengan menuliskan apakah pendekatan deduktif atau pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif atau pendekatan induktif, maka sebenarnya pendekatan deduktif itu adalah bagian dari pendekatan kualitatif itu sendiri. Hanya namanya memang mirip, tetapi kajiannya di dalam pendekatan kuantitatif, maka terdapat lagi pendekatan yang namanya deductive approach ataukah testing teori di situ. Kemudian hasilnya kita bisa bedakan antara generalisasi temuan kita mampu digeneralisasi, kemudian yang berikutnya adalah berada pada aspek spesifikasi di situ dan ketidakmampuan untuk bisa dilakukan generalisasi. Ini bagian awal yang sekedar menampakkan saja atau menampilkan apa sih sebenarnya yang akan kita bahas di dalam materi kita hari ini. Kemudian yang berikutnya, ini terkhusus kajian saya ya, dan juga mungkin teman-teman yang berada di bidang akuntansi, dan juga pada umumnya di bidang yang lain juga di di area ekonomi dan bisnis ini seringkali kita gunakan kacamata ini di dalam melakukan penelitian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebenarnya kalau kita baca satu artikel ya, artikel yang dituliskan oleh Chua, maka sebenarnya pendekatan yang mainstream yang ada pada riset ekonomi dan bisnis itu ada pada pendekatan yang pertama, yaitu adalah paradigma positifis. Atau inilah yang biasa kita sebut dengan paradigma atau pendekatan kuantitatif. Sementara yang lain, 2-6 ini adalah pendekatannya lebih dominan pada pendekatan kualitatif. Nah, dengan demikian apa sih sebenarnya yang akan kita ungkap pada penelitian-penelitian kualitatif? Ya. Yang pertama adalah ada kesadaran makna di situ. Kemudian ada kesadaran dari kesadaran emansipatif. Dalam hal ini adalah peneliti yang memberikan konstruktivisme terhadap penelitiannya. Kemudian bukan saja kesadaran pada penelitinya, emansipatifnya, tetapi juga ada kesadaran transendental, kesadaran spiritual, dan kesadaran ilahi. Nah, ini adalah kesadaran yang biasanya itu di luar daripada kesadaran dari penelitinya itu. Nah, makanya di penelitian yang pertama, bagi basis kita yang kuantitatif itu adalah kesadaran fisik. Kesadaran rasional atau biasa disebut dengan paradigma positifis. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma interpretivis atau paradigma interpretif. Kemudian paradigma kritis, kemudian paradigma postmodernisme, spiritualis, dan paradigma ilahi. Nah, ini yang kami kembangkan di penelitian akuntansi, tetapi kelihatannya sudah juga menjamur ya di bidang manajemen dan bahkan di ilmu ekonomi. Jadi mungkin yang basisnya memang penelitian kualitatif, saya kira ini hal yang biasa ya. Sudah sudah sering kali digunakan seperti halnya paradigma pemaknaan itu adalah interpretif, atau biasa juga kajiannya adalah kajian kritis, maka itu adalah paradigmanya paradigma kritis. Kemudian yang
berikutnya, saya langsung saja memperlihatkan dulu. Kalau kita menggunakan paradigma positivisme atau positivistik tadi, tentunya berorientasi pada verifikasi teori atau cara berpikir sebab akibat. Kemudian metode penelitiannya sebenarnya ya, tapi dominannya adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemudian desain risetnya itu ada eksperimen, kemudian ada eksplorasi, kemudian ada survei. Kemudian yang interpretivis, jadi ini adalah kesadaran makna ya, realitas manusia dibangun dengan kesadaran sosial. Kemudian apa sebenarnya metodologinya? Konstruksi makna ya, ataukah dengan cara berpikir subjektif atau reflektif. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif. Kemudian yang berikutnya paradigma kritis. Paradigma kritis ini metodologinya adalah konstruksi teori baru dengan pemikiran rasional, kritis dan subjektif. Dengan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Desainnya seperti di kami di akuntansi itu menggunakan critical research design, kemudian ada PEA, economic politik accounting, kemudian ada studi kasus dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya menjadi seringkali kita sampaikan sebenarnya, tetapi kita tidak begitu mendalami apa sebenarnya yang dimaksudkan, kemudian apa sebenarnya yang harus kita sajikan di dalam bagian ketiga dari penulisan artikel ini. Dengan demikian Bapak Ibu yang saya hormati, di materi kita hari ini, kita fokus pada pendekatan penelitian, kemudian mungkin di akhir saya coba tambahkan dengan strategi dan desain riset, termasuk metodologinya untuk beberapa pendekatan ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, karena apa? Karena seringkali kita bolak-balik ya, atau seringkali kita merancaukan ya, sebenarnya yang mana itu jenis dan yang mana itu pendekatan. Berbagai referensi meyakini bahwa klasifikasi atau jenis penelitian itu kita bisa tempatkan pada tiga bagian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuan. Jadi ketika kita berbicara jenis penelitian, maka lekatkan jenis penelitiannya berdasarkan apa? Berdasarkan tujuan penelitian kah? Berdasarkan karakteristik masalah kah? Atau berdasarkan sifat dan jenis datanya? Soal pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan mix ya, atau pendekatan campuran di situ. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa kalau kita bagi jenis penelitian berdasarkan tujuan, maka ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan. Tentunya kita akan memposisikan diri apakah kita didasarkan pada tujuan penelitian dasar ataukah tujuan penelitian terapan. Nah, saya rasa penelitian kita berada pada tiga area ini, Kang, atau salah satu di antaranya itu. Apakah kita bisa mengungkapkan lebih awal bahwa jenis penelitian kita berdasarkan karakteristik masalah itu adalah penelitian deskriptif atau penelitian kausalitas komparatif atau eksperimen, ataukah penelitian yang sifatnya adalah penelitian opini, jenis, dan arsip. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan kita selaku reviewer. Sebenarnya penelitian ini adalah jenis risetnya apa yang dituliskan oleh penulis itu. Apakah masuk penelitian dasar atau penelitian terapan? Seringkali menjadi catatan pinggir dari para reviewer untuk mempertanyakan ini sebenarnya penelitian apa. Berarti maksudnya adalah masuk kategori jenis penelitian yang mana di situ. Apakah eksperimen, apakah empiris, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, seringkali ya pengalaman sebagai reviewer,
Kami itu seringkali hanya membaca judul, kemudian step berikutnya adalah membaca pendekatan risetnya itu. Tanpa membaca lebih dahulu introduction-nya, review literaturnya, tetapi kami meraba-raba dulu sebenarnya apa pendekatan atau metode yang digunakan oleh penulis di dalam menyelesaikan permasalahannya untuk membahas pembahasannya lebih lanjut. Itu ya, jadi pendekatan riset ditentukan di awal untuk menjawab apa sebenarnya rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Berarti setelah kita merumuskan ya riset kuisnya, kemudian riset problemnya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan apa sebenarnya pendekatan riset ini. Itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang belum langsung dituliskan, tetapi kalau saya sih selalu mengistilahkan ketika kita sudah menyampaikan secara eksplisit apa sebenarnya rumus permasalahannya, maka di kepala kita akan tersetting bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ini yang akan dituliskan pada tahapan selanjutnya. Itu. Kemudian sebenarnya pendekatan riset itu adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian itu. Jadi kita memudahkan sebenarnya untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah adalah dengan cara menentukan pendekatan riset itu. Khawatirnya nanti adalah ketidaksesuaian dengan permasalahan dengan pendekatan yang kita gunakan itu. Nah, kemudian yang berikutnya pendekatan riset itu adalah cara berpikir ya yang digunakan oleh peneliti bagaimana sebenarnya menyelesaikan penelitiannya itu. Kemudian yang berikutnya pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Jadi berbagai referensi kalau Bapak Ibu membaca beberapa Creswell dan sebagainya, maka pendekatan penelitian itu memang ada 3 jenis. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif, dan yang berikutnya adalah gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Jadi nanti juga mungkin saya perlihatkan beberapa contoh artikel yang terkait dengan itu. Jadi ini dulu yang harus kenapa seringkali dan menjadi terbiasa kita bahwa jenis penelitian itu adalah penelitian kualitatif padahal sebenarnya itu adalah pendekatannya itu. Kemudian kriteria pemilihan pendekatan riset ya. Jadi pertama memang adalah dari masalah itu. Makanya sebenarnya permasalahan ini adalah desain dari para peneliti, tetapi desainnya adalah desain memang yang sesuai dengan karakter dari permasalahan itu sendiri. Dengan demikian kita tidak boleh memaksakan pendekatan yang kita mumpuni terhadap permasalahan tertentu yang kelihatannya tidak cocok dengan pendekatan yang kita kuasai. Jangan-jangan itu adalah penelitian yang akan dan bisa diselesaikan dengan pendekatan kualitatif, tetapi kita hanya mampu menggunakan pendekatan kuantitatif, maka tentunya ya jangan kita paksakan diri kita di situ. Makanya disitulah mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang itu. Memang didasarkan pada tujuan, ya tujuannya apa, penelitian itu apakah menguji teori atau apa, mengkonstruk atau apa dan sebagainya, maka itu sangat tergantung dari pendekatan. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman pribadi, ya keterampilan, sikap dan sebagainya. Ini sedikit bisa kita gunakan untuk mengintervensi pendekatan kita ini, ya. Apalagi kalau desain risetnya itu adalah mungkin bisa tanda kutip dimanipulasi ya menjadi kesesuaian dengan kemampuan peneliti, maka ya itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja selama punya area ya yang bisa dilakukan penggunaan pendekatan itu. Sumber daya yang tersedia, jadi kita menyesuaikanlah dengan kompetensi tim riset kita,
ya, kolaborasi kita dan sebagainya, disiplin keilmuan kita, kemudian yang berikutnya adalah konsumen dari peneliti itu sendiri. Disiplin ilmu kita sangat menentukan juga. Kenapa? Karena kita banyak di antara kita memang hanya menguasai beberapa pendekatan, menguasai satu pendekatan itu, bukan multi pendekatan yang dikuasai. Sehingga apa, disiplin keilmuan studi itu boleh-boleh saja menentukan pendekatan riset itu. Nah, saya coba bahas yang pertama, pendekatan kualitatif. Jadi ini sebenarnya adalah filosofinya adalah pada paradigma konstruktivis ya, atau sosial atau apa. Atau biasa disebut dengan paradigma untuk membangun membangun realitas yang baru, bukan realitas yang kaku dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita kenal memang paradigmanya konstruktivis, kemudian ada paradigma transformatif ya. Paradigma konstruktivis itu adalah kita berusaha memahami dunia di mana kita berada atau kita bekerja. Jadi ini lebih pada pemaknaan. Kemudian paradigma transformatif ini harus dikaitkan dengan agenda perubahan. Jadi keberadaan riset itu adalah kemampuan untuk merubah realitas yang ada pada alam atau lingkungan atau tempat kita melakukan penelitian. Nah, kemudian seringkali kita membaca ya, ada namanya fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, ada naratif, seperti yang dijelaskan tadi di PPT yang pertama. Sebenarnya apa itu? Itu adalah strategi penelitian, atau ada yang mengungkapkan bahwa itu adalah desain penelitian, atau itu adalah paradigma penelitian. Metode yang diterapkan di kualitatif itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan dan data tekstual atau gambar dan sebagainya. Dan ini diformulasi dalam bentuk desain yang alamiah. Jadi ingin saja mempertegas ya bahwa bedakan jenis, bedakan pendekatan, kemudian bedakan desain atau paradigma, karena seringkali itu yang kita akan tuliskan pada bagian ketiga dari poin artikel kita. Nah, praktek riset kualitatif itu adalah ya, pertama kalau kita menggunakan Habermas dan Miles ya, itu kan ada 3 poin di situ. Yang pertama kita mengumpulkan, kemudian kita seleksi, kemudian kita reduksi, kemudian kita lakukan konklusi. Ya. Dan ini beberapa hal yang bisa saya tuliskan bahwa kita sebenarnya membawa nilai-nilai pribadi di dalam penelitian kita, karena di situ paradigmanya adalah paradigma subjektivitas di situ. Kemudian yang berikutnya memvalidasi akurasi temuan-temuan dengan menggunakan triangulasi dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah membuat agenda untuk perubahan atau reformasi terhadap kajian yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Jadi bukan sebatas memaknai, tetapi kajian interpretif itu adalah pemaknaan. Tetapi ketika kita sudah melakukan paradigma kritis, maka bukan lagi pada tataran pemaknaan, tetapi kita sudah pada tataran melakukan perubahan terhadap apa yang kita teliti di situ. Kemudian ciri-cirinya saya rasa bisa dipahami bersifat induktif, kemudian tekanan, terutama di dalam pembahasan hasil penelitian, maka kita menggunakan kaidah induktif di dalam di dalam memaparkan hasil-hasil penelitian kita. Penekanannya bukan pada hasil, tetapi pada proses ya. Kemudian yang berikutnya adalah analitik deskriptif dan mengutamakan makna di situ. Nah, ini bagian dari pendekatan kualitatif. Kemudian yang berikutnya pendekatan kuantitatif atau biasa disebut dengan positivism atau positivistik adalah filsafat deterministik, selalu mencari sebab akibat, faktor-faktor kausalitas, kemudian menentukan akibat atau hasil akhir. Bagaimana strategi risetnya? Saya kira kita pahami, kita menggunakan survei, kita melakukan eksperimen,
Kemudian metode-metodenya biasanya kita melakukan kuesioner, pertanyaan tertutup, pendekatan yang ditentukan atau data-data numerik atau angka-angka dari laporan dan sebagainya. Kemudian bagaimana praktek riset ini? Yang pertama adalah ya ada testing hipotesis ya, jadi menguji hipotesis. Kemudian kita menggunakan standar validitas, reliabilitas, kemudian ada observasi, mengukur informasi, kemudian pendekatan yang bebas ya, jadi pendekatan yang apa ya, yang bebas nilai, kemudian menerapkan prosedur statistik. Nah, apa ya kaitannya dengan penelitian kita di penulisan artikel, bahwa memang kita harus munculkan hipotesisnya itu. Kemudian yang berikutnya, pengujian-pengujian yang lain itu boleh saja, kalau saya paham ya, kenapa? Karena artikel itu adalah ringkasan dari laporan, maka pengujian-pengujian yang lain selain daripada pengujian hipotesis, ada memang form atau template yang meminta untuk menampilkan secara utuh, tetapi sebagian besar jurnal itu tidak lagi menampilkan itu, tetapi kita berkeyakinan bahwa validitas dan reliabilitas itu kita sudah yakin, kita sudah mampu untuk mengantisipasi, bahkan kita sudah berkeyakinan bahwa itu sudah valid dan sudah reliable. Sehingga apa? Asumsi-asumsi yang lain pun juga demikian, sehingga kita bisa lanjutkan pada pengujian hipotesis itu. Kemudian apa ciri-cirinya di penelitian ini? Ya, jadi kalau kita membaca artikel, pasti kita melihat, baru kita tampak buka-buka mungkin ada data numerik, maka itu salah satu ciri kuantitatif. Ada basis matematika di dalam, formulasi, rumus, formula, dan sebagainya, berarti itu adalah karakteristik kuantitatif. Kemudian fokus pada variabel yang dianalisis. Saya kira beberapa variabel, posisi variabel independen, dependen, intervening, moderating, itu adalah terkait dengan penelitian kuantitatif, apalagi model-model variabel, ada latent variabel, ada manifest variabel, ada dimensi, dan sebagainya, maka itu adalah ciri-ciri kuantitatif. Analisis statistik kita sudah paham bersama itu, kemudian peneliti sebenarnya tidak memihak ya. Peneliti tidak memihak, dalam hal ini adalah objektif ya. Dan menghindari subjektivitas, dan beda dengan penelitian yang tadi atau penelitian kualitatif itu. Ada validitas, reliabilitas, itu adalah syarat mutlak yang harus kita penuhi, kemudian kita lanjutkan pada pengujian yang lain. Nah, ini yang terkait juga terkadang terkadang ada artikel yang boleh saja meragukan validitas, reliabilitasnya, kemudian melanjutkan pada pengujian hipotesis. Maka itu akan menjadi pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan ini bersifat bebas ya. Jadi peneliti menggunakan nilai-nilai universal ya, tidak lagi dipengaruhi oleh nilai yang melekat pada diri peneliti itu. Jadi istilah saya kalau di penelitian kuantitatif ini adalah objeknya adalah objek, saya adalah saya di Makassar, tetapi penelitian saya melalui apa, surat atau melalui orang, data saya ada di Palopo dan sebagainya. Tetapi kalau penelitian kualitatif kan tidak demikian. Penelitian kualitatif itu kan kalau boleh kita bersama-sama ya, kita bersama-sama dengan objek responden kita bisa ngopi bareng, kemudian mengungkap apa yang kita inginkan, data kita, interview apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu salah satu, bahwa satunya adalah subjektif dan satunya adalah objektif. Satunya adalah bebas nilai, satunya syarat dengan nilai. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan kuan-kual atau pendekatan mixed method ini. Jadi ini adalah kritik atas kelemahan pada pendekatan kuantitatif, dan juga ada kritik pada kelemahan penelitian kualitatif.
dipandanglah tidak sempurna dan sebagainya, dipandanglah bahwa satu di antara keduanya harus berpasangan, dipandanglah bahwa satu di antaranya itu saling isi atau saling terkait antara satu dengan yang lain. Makanya ada ide dari para peneliti termasuk Patton, Creswell, itu melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan kuan-kual atau campuran. Kemudian strateginya kita bisa lihat ya, mungkin sebentar saya sampaikan, ada beberapa strategi, ada sekuensial, kemudian ada konkuren, ada transformatif. Jadi ada yang dilakukan secara bersamaan, kemudian ada yang dilakukan secara mana yang lebih didahulukan, kuanka atau kual atau kebalikannya, dan sebagainya. Kemudian saya kira metode yang diterapkan boleh terbuka, kemudian tertutup, kemudian juga ada data dan analisis yang terkait dengan kualitatif dan kuantitatif di situ. Nah, bagaimana praktek riset mixed method ini? Ya, saya kira mengumpulkan data kualitatif dua-duanya, kemudian yang berikutnya kita menggunakan landasan pemikiran untuk pencampuran atau melakukan mix ya. Kemudian data tahap-tahap penelitian yang berbeda. Kemudian kita lebih fokus pada visual tentang prosedur dalam penelitian ini. Tentunya strateginya sangat menentukan sebenarnya, apakah kita mendahulukan, apakah kita sekaligus menggunakan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, saya memberikan gambaran sedikit tentang metode yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Itu. Ini seringkali menjadi pertanyaan ketika kita menulis. Kenapa kita melakukan uji parametrik, statistik parametrik? Kenapa kita menggunakan uji statistik non parametrik? Boleh saja kita menggunakan itu dan saya kira tidak masalah, tetapi dengan catatan harus ada penjelasan di awal bahwa kami menggunakan parametrik, non parametrik karena berdasarkan tujuan risetnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat tujuan riset ya, tujuan riset itu ada 3, eksplorasi, deskriptif, kemudian uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kan ada 2 sebenarnya, adalah ada uji beda, kemudian ada uji hubungan. Uji hubungan pun juga ada 2. Kalau hubungan biasa itu adalah korelasional, kemudian uji hubungan yang sudah ada kekuatan korelasinya di situ, maka itu kita menggunakan sebab akibat. Nah, disinilah kita harus tahu batasannya yang mana sebenarnya yang menggunakan statistik parametrik dan non parametrik. Bahkan juga kenapa kita melakukan uji korelasi, kenapa kita melakukan uji sebab akibat. Yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita menuliskan alasan kita di situ. Kemudian yang berikutnya, kalau kita di atasnya ini bukan tujuan risetnya, jumlah variabel, maka tentunya kalau saja satu variabel, maka kita akan melakukan uji beda. Seperti variabelnya apa? Seperti variabelnya itu adalah peningkatan laba, maka boleh saja kapan itu berbeda peningkatan laba sebelum pandemik ataukah sesudah pandemik itu. Kemudian 2 variabel boleh jadi namanya uji korelasi di situ kan, uji hubungan di antara 2 variabel. Apakah memiliki hubungan yang signifikan antara B itu. Kemudian kalau sudah lebih dari 2 variabel itu kita menggunakan uji korelasional di situ. Kemudian yang berikutnya masih di kuantitatif. Ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita berdasarkan skala pengukuran kan kita kenal dengan skala nominal, kemudian kita skala ordinal, kemudian ada skala interval dan ada skala rasio. Nah, kemudian kalau kita lihat dari diagram ini ada uji hipotesis, ya, kemudian
Kalau itu adalah skalanya nominal ordinal, maka tentu kita akan menggunakan statistik non parametrik. Tetapi kalau kita sudah menggunakan skala interval dan rasio, maka kita akan melakukan uji yang masuk kategori uji apa? Uji parametrik atau statistik parametrik. Jadi saya kira Bapak Ibu ya memahami lebih dalam yang mana pengujian yang masuk pada non parametrik dan yang mana yang masuk dalam parametrik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ini adalah kelompok metode analisis di kualitatif. Yang pertama adalah kelompok metode analisis teks dan bahasa. Ini secara umum ya, saya mengambil dari salah satu jurnal. Nah ini kita banyak sekali sebenarnya di di kelompok ini ya. Dan boleh saja seperti bidang saya, boleh saja analisis teks di situ, ada analisis semiotika di situ, ada analisis pemaknaan di situ. Dan ini harus Bapak Ibu di dalam artikel kita harus disajikan memang kita masuk di mana, di pendekatan apa dengan metode analisis yang mana. Apakah kita masuk analisis semiotika, hermeneutika, ataukah analisis wacana kritis dan sebagainya, atau penafsiran teks di situ. Nah ini seringkali para reviewer membingungkan di situ sebenarnya setelah dibaca, nanti reviewer membaca hasilnya ternyata peneliti ini menggunakan analisis semiotika. Padahal apa? Tidak ada dicantumkan analisis itu di dalam bagian ketiga atau bagian metode riset di artikelnya itu. Jadi banyak Bapak Ibu, saya juga mungkin tidak memahami banyak ini, ya mungkin semiotika mungkin saya pernah meneliti, ya kemudian terkait dengan paradigma kritis juga pernah meneliti. Mungkin yang lain Bapak Ibu di bidangnya mungkin yang lebih paham. Ini teks, analisis teks. Kemudian yang berikutnya adalah analisis tema-tema budaya. Mungkin fakultas tetangga kita yang lain ya, ataukah juga ya boleh saja kita meneliti keterkaitannya dengan budaya kita. Seperti halnya di penelitian di penelitian akuntansi itu sudah masuk pada ranah ranah seperti bagaimana perlakuan uang panaik ya, ditinjau dari perspektif syariah. Jadi boleh saja masuk pada tema-tema budaya seperti itu. Ada analisis domain, ada taksonomi analisis ya, ada conventional analysis, kemudian ada grounded theory, kemudian ada etnologi dan sebagainya. Seringkali yang dipakai adalah grounded analysis dengan catatan bahwa peneliti turun di lapangan kemudian melihat budaya apa, temuan budaya bentuknya apa di lapangan itu. Maka itu adalah bagian dari analisis. Kemudian ada etnologi, yaitu menggunakan antropologi ya di dalam meneliti tentang bagaimana sebenarnya perdagangan pada zaman Majapahit dan sebagainya, dengan melihat arca-arca dan sebagainya, situs-situs ya yang ada di daerah dan sebagainya, maka itu adalah bagian dari etnografi di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok analisis kinerja ya atau perilaku institusi. Nah, ini yang biasa Bapak Ibu gunakan, mungkin kita menggunakan FGD ya, FGD ya. Kemudian fokus group discuss ya. Kemudian kita menggunakan studi kasus, kemudian ada teknik biografi ketika kita meneliti seorang tokoh dan sebagainya. Kemudian kita melakukan analisis kinerja kelayakan tertentu, kita menggunakan analisis SWOT. Kemudian yang berikutnya ada bahan dokumentar, kemudian ada penggunaan bahan visual. Dan ini saya kira masih banyak ya dan sebagainya, bukan saja ini, hanya beberapa hal yang biasanya kita temukan seperti halnya studi kasus. Bapak Ibu ketika kita membimbing ada studi kasus mahasiswa dan sebagainya, ada yang tidak menggunakan studi kasus ya. Kemudian kita penelitian Litap Dimas biasanya karena anggarannya banyak ya, maka kita menggunakan FGD supaya
anggaran itu bisa terserap di situ. Kemudian ada 2 review yang terkait dengan bahasan kita penulisan jurnal bagian ketiga. Yang pertama itu seringkali reviewer hanya membaca judul, permasalahan, kemudian langsung melihat komponen bagian ketiga dari unsur riset kita. Jadi apa istilahnya ya? Jalan pintas bagi kami reviewer itu hanya membaca inti permasalahannya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah pendekatan itu sudah sesuai, apakah metode atau teknik analisis itu sudah sesuai dengan permasalahan itu. Nah, khawatirnya kita selaku penulis adalah ketika langsung saja reviewernya menjudge di situ tanpa membaca lebih dalam dan kelihatannya kita tidak mengungkapkan, menuliskan dengan baik ya, terutama pendekatan, teknik analisis, desainnya dan sebagainya, dan peneliti reviewer menjudge bahwa itu tidak matching antara rumusan masalah dengan alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, berfokus salah satu di antaranya ya. Jadi Bapak Ibu, karena metode mixed method itu masih kami para reviewer itu masih istilahnya masih belum padu pendapat yang menyetujui itu, maka berfokuslah pada salah satu di antaranya kuantitatif ataukah kualitatif. Kenapa? Karena boleh jadi ada reviewer yang tidak sepakat dengan mixed method itu. Jadi saya rasa mungkin saja boleh, tetapi untuk mengantisipasi lebih dalam adalah fokus saja pada kuantitatif atau kualitatif. Ataukah Bapak Ibu mempelajari dulu histori artikel-artikel sebelumnya. Kalau memang ada G-Mix method di situ, berarti silakan saja. Tetapi kalau tidak ada bayangannya, maka ya pertimbangan saya lebih bagus fokus saja di antara itu. Nanti di akhir ada keterbatasan, bahwa keterbatasannya itu adalah dapat dilakukan dengan pendekatan penelitian yang lainnya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang berikutnya berfokus pada paradigma ya atau desain penelitian tertentu. Jadi tadi menyampaikan kalau itu adalah studi kasus, kalau itu adalah etnografi, kalau itu adalah fenomenologi, maka berfokus di situ dengan catatan bahwa Bapak Ibu harus menjelaskan dengan baik cara kerja paradigma atau desain penelitian itu. Ya, kenapa? Karena tidak semua para reviewer memahami paradigma itu. Mempelajari dulu itu, kemudian nantinya akan mereview hasil penelitian kita. Kemudian yang berikutnya adalah berfokus cara kerja paradigma tertentu tersebut dan metode atau tekniknya. Jadi sekali lagi harus ada sinkronisasi antara paradigma dengan metode itu. Jangan sampai permasalahan kecil ini menjadi catatan besar daripada dari para reviewernya itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kuantitatif ya saya kira harus kita sampaikan secara terbuka formulasi statistiknya di situ, karena itu adalah bagian yang sangat ditunggu oleh para pembaca, terutama para reviewer untuk bagaimana cara menguji hipotesis di situ. Kemudian yang berikutnya di kualitatif, ya ada konsep apa yang digunakan untuk menganalisis tersebut datanya nantinya. Itu akan menjadi pertanyaan dan ini ada kaitannya dengan review literatur yang kita sajikan pada bagian kedua dari artikel itu. Kemudian yang terakhir, kita terkadang tidak mampu meyakinkan bahwa pendekatan analisis yang paling tepat digunakan. Jadi Bapak Ibu yakinkanlah, jangan yakinkan walaupun itu mungkin satu kalimat, walaupun itu mungkin 1-2 kalimat bahwa pendekatan inilah yang cocok dengan ini. Kenapa menggunakan pendekatan kualitatif? Ya, karena variabel-variabelnya seperti ini dan juga adalah penelitian ini melakukan pengujian teori.
yang dihipotesiskan dalam bentuk seperti ini. Jadi yakinkan bahwa pendekatan itu adalah yang paling tepat digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah ketidaklogisan. Seringkali tidak ada silogisme masalah tertentu dipecahkan dengan pendekatan atau analisis tertentu. Jadi Bapak Ibu memang diwanti-wanti jangan sampai tidak matching tidak logis antara masalah dengan pendekatan yang kita gunakan atau analisis yang kita pakai, ya, atau teknik atau metode analisis yang kita gunakan di dalam itu. Karena biasanya di poin ketiga itu kan hanya satu paragraf, ya, metode biasanya hanya kita diminta 1-2 paragraf paling banyak, ya, tetapi itu harus memang yang punya relevansi yang terkait dengan apa? Terkait dengan pembahasan pada bagian keempat dari artikel kita. Yang berikutnya, seringkali kita tidak mampu menjelaskan atau mengeksplisitkan cara kerja, metode analisis yang digunakan. Kenapa menggunakan fenomenologi? Kenapa menggunakan etnografi? Kenapa menggunakan kausalitas komparatif? Sementara kita tidak mampu untuk menjelaskan bahwa cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi sampaikanlah cara kerja itu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak sinkron pendekatan teknik analisis dengan pembahasan hasil. Jadi lain kita sampaikan di bagian metode, tetapi cara kita mengupas hasil itu tidak seperti itu, ya. Jadi ketika kita menggunakan mungkin fenomenologi, tetapi caranya kita membahas hasilnya itu adalah kelihatannya kita lebih banyak pada etnografika atau etnometodologi atau perspektif kritis yang lain. Baik, saya memperlihatkan satu artikel mungkin yang ya, ini ada sedikit tulisan dari teman. Ini cara di metodenya, dia sampaikan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi kritis. Ya. Jadi dia kelihatannya di dalam tulisan ini tidak memasukkan lagi pendekatannya. Kenapa? Karena etnografi itu adalah bagian dari pendekatan kualitatif. Hanya saja dia memformulasikan bagaimana sebenarnya etnografi kritis inkulturatif tersebut. Makanya dia panjang lebar di sini. Metode ini merupakan pengembangan dari etnografi kritis yang biasa, yang menyatakan bahwa nilai budaya tidak cukup dikritisi tetapi membutuhkan transformasi nilai modern yang tetap eksis tanpa harus mematikan nilai budaya yang lama. Nah, itulah sebenarnya intinya dari etnografi kritis inkulturatif di situ. Jadi dia sampaikan cara kerjanya bagaimana, kemudian apa bedanya dengan etnografi yang biasa. Kemudian yang berikutnya ada lagi satu artikel yang bisa dilihat ini Pak Hasan. Ini dia menggunakan apa ya? Ini agak unik. Ini agak unik sedikit ya. Jadi ini adalah meneliti tentang harga jual, tetapi dia menggunakan metode ya epistemologi itu sendiri yang digunakan sebagai metode analisisnya. Dia menggunakan epistemologinya menurut Abid Al-Jabiri
yaitu epistemologi bayani, epistemologi burhani, kemudian ada epistemologi irfani. Dan ini memang menjadi kritik. Ini sebenarnya masuk di di desain penelitian yang mana, apakah masuk di kritis ataukah masuk di interpretif ataukah masih dalam kategori fenomenologi ataukah masuk pada paradigma spiritual dan sebagainya. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita menggambarkan cara kerja desain, cara kerja analisis itu di dalam penelitian kita. Saya kira itu untuk bahasan, karena ada sesi diskusi kita. Mungkin teman-teman dari Palopo kita bisa sharing lah di mana progresnya ataukah bagaimana memformulasi pendekatan itu sendiri. Saya kembalikan ke Pak Hasan, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Wahyu atas pencerahannya pagi hari ini. Berharap teman-teman semua atau Bapak Ibu dosen semua tentu bisa kembali melihat-lihat tulisan yang telah dirancang, atau baik itu proposal atau artikel, dan disesuaikan dengan materi yang kita dapatkan hari ini. Tentunya pasti banyak namanya metode penelitian ya, namanya metode penelitian itu banyak paradigma atau banyak sudut pandang yang berkembang di antara ahli ya, seperti contoh tadi bahwa mixed method itu masih menjadi sebuah perdebatan. Ada yang bilang susah menyampurkan antara minyak dengan air, ada juga yang bilang yang dicampur bukan metodenya, paradigmanya nggak bisa dicampur, tapi yang dicampur adalah metodenya. Ada juga paradigma yang berkembang atau sudut pandang yang berkembang tentang mixed method itu sendiri. Lalu tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang biasa menjadi miss di banyak teman-teman peneliti. Kalau kita lihat di jurnal internasional kan namanya approach ya, misalnya ada penelitian tentang, ini baru saya baca juga, segmentation and positioning qualitative approach. Dia sebutnya approach. Berarti kalau approach bahasa Indonesia-nya pendekatan. Cuman yang jadi persoalan adalah nanti kita bisa diskusi sama-sama, apakah kita sudah benar dalam menentukan jenis kelamin dari penelitian kita. Nah, itu juga yang biasa menjadi soal. Jangan sampai jenis kelaminnya tidak jelas. Kita sebutnya kuantitatif, tapi cara menganalisisnya di discussion itu kayak kualitatif, karena kita belum bisa lepas dari paradigma kualitatif. Begitu. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, silahkan jika ada yang dipertanyakan atau didiskusikan bersama coach kita. Saya buka sesi diskusi, langsung saja di open mic dan langsung bertanya. Kalau bisa on cam ya, biar kita tahu nih posisinya lagi di mana nih. Apakah di rumah atau lagi liburan atau lagi di pinggir pantai. Ya, Bang Arno kayaknya lagi di mana nih Bang Arno nih? Bang Arno di mana Bang Arno? Bang Arno mungkin monitor di mana Bang Arno? Bang Icul. Oh, di Bang Icul ya. Wah, mantap. Oke, silakan teman-teman. Bang Arno mungkin bisa memulai. Jaringannya agak, ya, kayaknya jaringannya agak bermasalah. Macet kayaknya Bang Arno. Susah sinyal Bang Arno ini kayaknya ya. Bisa di switch dulu ke jaringan yang lain. Ya, sambil menunggu Bang Arno lagi switch, silakan teman-teman. Mungkin Pak Takdir ada yang mau ditanyakan, Ibu Aminata, yang kemarin artikelnya juga sudah selesai. Pak Arsyad nih, Pak Arsyad yang mau belajar kualitatif, melepaskan paradigma dari kuantitatif. Mungkin sudah bosan dengan angka-angka, ingin bergabung bersama kita mencari makna. Bagaimana Bang Arno? Bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Tapi ya sedikit. Oke, Bang Arno dulu lah. Silakan Bang. Terkait dengan tadi antara jenis penelitian dengan pendekatan penelitian yang biasanya para peneliti sulit membedakan.
Namun terkait dengan pendekatan penelitian yang dulu-dulu yang kita pahami kan tadi ini berubah ya, berdasarkan materi berubah. Pendekatan penelitian itu adalah pendekatan kuantitatif, kualitatif atau mixed. Sedangkan jenis penelitiannya itu terkait dengan ada beberapa aspek tadi berdasarkan tujuan, berdasarkan perubahan masalah dan lain sebagainya. Namun di awal-awal pemahaman kita terkait dengan pendekatan penelitian itu justru yang pendekatan historis, pendekatan normatif, pendekatan sosiologis. Bagaimana perkembangan perkembangan perubahan yang secara langsung ini yang awal-awal kita pahami terus berkembang menjadi menjadi pendekatan berdasarkan tujuan ini. Karena ada beberapa buku ya, ada beberapa buku-buku tentang ya berdasarkan pendekatan itu. Ini yang terkait dengan bagaimana kita menyatukan paradigma kita pandangan kita dengan pendekatan penelitian itu. Terima kasih moderator. Siap. Jelas Ika? Contohnya sinyalnya kadang jelas, kadang tidak. Ya, kayaknya lagi rame-rame di pagi-pagi nih, Bang Arno. Menyambut pagi ya. Jadi persoalan pendekatan ya, pendekatan atau jenis. Kalau saya pribadi sih masih percaya dia pendekatan. Tapi nanti kita ya ini kita sharing aja ya teman-teman ya, karena pasti juga teman-teman sudah banyak menulis dan membaca. Tentunya forum ini bisa dijadikan untuk menyatukan persepsi juga biar tidak ada keterbingungan antara kita. Oke, baik Pak Dr. Wahyu, gimana kita tampung dulu atau langsung di? Ya, mungkin langsung saja Pak Hasan ya. Siap. Silakan Pak. Baik, saya kira kita merasakan semua hal yang disampaikan Pak Arno tadi. Kami pun juga sampai pada saat sekarang ini masih dijudge bahwa itu adalah bagian dari pendekatan. Itu. Bahkan di pedoman-pedoman KTI pun juga itu masih dijudge sebagai pendekatan. Namun konsep ideal, kalau saya sih merujuk pada berbagai sumber, merujuk pada beberapa artikel ya, bahwa yang dimaksudkan dengan turunan pertama dari approach itu adalah kualitatif kuantitatif ya, dan yang terakhir adalah mixed method. Nah, apa yang disampaikan seperti halnya kelas Imam kita menuliskan bahwa itu adalah pendekatan hukum, pendekatan sosial, kemudian pendekatan psikologis dan sebagainya. Kalau saya sih memahaminya bahwa itu adalah strategi riset ataupun itu dimaksudkan sebagai desain risetnya. Jadi bagaimana nantinya riset ini diperlakukan, maka tentunya desain yang harus desain yang harus berbicara, cara kerja desainnya ini. Hanya memang saya tidak ada kapabilitas dan tidak pernah belajar tentang bagaimana itu pendekatan sosial, pendekatan hukum, pendekatan agama dan sebagainya. Yang saya pahami adalah pendekatan itu adalah pendekatan qualitative approach, quantitative approach, dan yang satunya lagi adalah mixed method approach. Nah, kenapa dia bisa berkembang sebagai bagian pendekatan? Ya, saya kira memang ada sebagian bahan bacaan kita yang itu menjustis sebagai pendekatan. Nah, sama saja sebenarnya ya yang saya sampaikan bahwa ketika kita membaca beberapa artikel, masih ada juga yang menuliskan itu studi kasus, etnografi, kemudian fenomenologi itu sebagai bagian dari pendekatan. Nah, kalau kita mau ambil jalan tengahnya bahwa mungkin saja itu bagian dari turunan dari pendekatan, ya. Jadi turunan dari pendekatan, ya. Jadi boleh saja dia adalah turunan kedua, boleh saja dia adalah turunan dari turunan ketiga. Bahkan dikatakan ya,
jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan hukum, ya. Jenis penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan korelasional atau pendekatan kausalitas dan sebagainya. Itu. Saya kira kita tempuh saja jalan yang mendasar ya, makanya kalau kita tidak mau ragu, maka terkadang kita mengutip juga di bagian itu bahwa menurut ini ya pendekatan hukum itu digunakan pada penelitian ini ya. Jadi kalau kita tidak mau berdebat dengan para reviewer, maka tidak ada masalah kita melakukan pengutipan ya, seperti halnya tadi menggunakan epistemologi Islam ya sebagai bagian dari pendekatan penelitiannya, maka itu juga sah-sah saja. Apalagi yang namanya kalau penelitian kualitatif ini kan subjektivitas peneliti, tetapi saya sampaikan subjektivitas yang mendasar ya, subjektivitas yang bukan asalan atau subjektivitas yang memang lahir dari pemikiran-pemikiran yang punya landasan ya, pemikiran-pemikiran yang punya punya kekuatan yang mumpuni, bahwa ini adalah bagian yang memang sah-sah dan boleh-boleh saja kita gunakan. Saya kira tidak perlu terlalu banyak melakukan perdebatan terkait itu, tetapi kalau saya sih selama membimbing tidak pernah saya mengakui bahwa itu adalah pendekatan. Itu. Jadi boleh-boleh saja, apalagi kalau kita sudah mengutipkan bahwa itu sudah digunakan ya pada penelitian-penelitian berikutnya. Ya, saya kira apapun bahkan yang tidak pernah tercover pada tulisan-tulisan artikel-artikel sebelumnya, selama Bapak Ibu meyakini bahwa itu adalah bagian dari suatu desain atau suatu strategi riset, maka silakan saja dituliskan. Itu. Jadi tidak perlu ragu, Parno ya. Jadi ya kekuatan kita saja untuk menjelaskan cara kerja itu. Saya kira itu Pak Hasan untuk jawaban singkatnya. Siap. Intinya kita punya referensi kayaknya atau tokoh yang kita rujuk dan dia juga menjadi tokoh di bidang itu. Soalnya ilmu metode penelitian makin ke sini makin berkembang juga. Yang dulunya kita kenal pendekatan itu hanya 2, sekarang sudah macam-macam lagi. Ya. Belum lagi ke metode. Sebenarnya memang sedikit Pak Hasan ya. Ya. Siap. Halo. Bisa. Sedikit Pak Moderator. Memang sedikit ya terkait dengan metodologi. Sebenarnya metodologi sekarang itu dinamis sifatnya, dia tidak rigid, dia dinamis terkait dengan kenapa penelitian ke belakang kan semua semakin kembang, sehingga dari aspek metodologi itu semakin berkembang juga, semakin open, semakin terbuka, sehingga salah satu kita tidak bisa menjadikan metodologi itu menjadi sesuatu yang rigid. Ini sedikit tambahan. Saya secara pribadi mengatakan bahwa metodologi itu sifatnya dinamis, dia bisa berkembang kapan saja. Saya kembalikan Pak Moderator. Ya, betul ya. Jadi dia dinamis. Tapi kita underline tadi kata coach kita bahwa jenis penelitian itu ini juga biasa terjadi ketika ada mahasiswa yang mungkin konsultasi atau minta saran. Ini ada masalah seperti ini. Jenis penelitian yang cocok apa? Kalau kami pribadi sih biasanya mengatakan tujuannya apa? Tujuan risetnya apa dulu? Kalau tujuannya A, ya pasti jenis penelitiannya juga A. Mungkin seperti itu. Yang biasa underline tadi dari penjelasan coach tadi. Jadi untuk persoalan jenis itu sangat terkait dengan tujuan penelitian. Jangan sampai kita mau, ya logikanya biasanya menembak helikopter dengan ketapel ya. Itu nggak jatuh itu. Yang ada kita yang dibom. Oke, baik teman-teman, silakan Bapak Ibu yang ingin masih bertanya tentang hal ini, karena ilmu metodologi itu sangat makin ke sini makin berkembang. Masalahnya yang diteliti juga makin aneh-aneh aja. Ya contoh ekonomi sekarang sudah menyangkut hal-hal mistis ya. Apalagi soal budaya-budaya lokal yang banyak dikaitkan dengan ekonomi, seperti uang tunai, terus praktek-praktek bisnis yang melibatkan unsur-unsur magis,
itu tidak selesai dengan pendekatan-pendekatan yang tentu bersifat misalnya bersifat positivistik atau bersifat interpretatif. Silakan teman-teman Bapak Ibu dosen yang ada mungkin bisa berbagi juga sambil sharing dan bertanya. Nih, masih ada? Saya cek dulu teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya. Saya rasa banyak sekali ya yang kita bisa diskusikan hari ini terkait ilmu. Saya sedikit, Pak. Oh, ada tadi satu orang ya. Sorry, saya lupa. Iya, Ya, silakan Pak. Sedikit bertanya, Pak. Banyak-banyak juga boleh Pak. Banyak-banyak juga Pak, boleh. saya mau bertanya, Pak, terkait data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya, dosen saya dulu itu bilang kalau untuk penelitian kuantitatif itu data yang bagus itu adalah data yang sekunder dari lembaga resmi begitu, Pak. Bahkan saya itu dulu dilarang untuk melakukan data primer seperti data survei, katanya kurang kredibel begitu, Pak. Iya. Nah, bagaimana tanggapannya Bapak terkait paradigma seperti itu dalam penelitian kuantitatif? Terima kasih, Pak. Pak Umar ya. Pak Umar lagi di mana nih Pak Umar? Lagi di Mangkutanah, Pak. Oh, ya, Mangkutanah, Lubuk Timur. Silakan Pak Dokter. Nih persoalan selera lagi nih kayaknya nih. Baiknya Pak Umar, memang kita di paradigma kuantitatif atau desain risetnya itu adalah pendekatan risetnya itu adalah kuantitatif atau desainnya itu adalah positivistik. Maka kita memang diharapkan bahwa data yang kita peroleh itu data yang benar-benar objektif. Data yang benar-benar data yang benar-benar tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa? Karena asumsi yang dibangun adalah asumsi objektivitas dan asumsi value free atau bebas nilai di situ. Pak Umar, kalau kita menggunakan data sekunder di dalam olah data tahapan berikutnya, maka kita tidak perlu lagi menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Tetapi hanya kita dipersyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik. Apa artinya kita melewati dua tahapan itu? Kita berkeyakinan bahwa data yang kita peroleh itu adalah benar-benar valid, ya, benar-benar reliable, bersumber dari sumber yang diyakini kebenarannya, benar-benar valid adalah bersumber dari lembaga yang memang sudah mensortir dengan baik bahwa data itu sudah bisa kita lempar di massa ya, atau dilempar ke umum. Dengan demikian kalau data sekunder ya, pemahaman saya dan juga kita belajar statistik, maka tidak perlu lagi dilakukan uji validitas, uji reliabilitas. Nah, kemudian yang berikutnya, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa semua data itu kan tidak hanya bersumber pada data sekunder saja kan. Data sekunder itu dalam bentuk laporan dan sebagainya itu. Tetapi kita juga ya ada data yang lain dalam bentuk data primer. Data primer itu dalam bentuk kuesioner, makanya dikatakan sebagai pertanyaan pertanyaan tertutup ya, bagi siapa? Bagi responden itu. Nah, karena kita tidak begitu yakin apakah respondennya itu menjawab dengan benar-benar jawaban yang valid atau reliable, jangan sampai ditujukan kepada manajer umpamanya, tetapi kuesioner kita hanya singgah atau mampir di pos security. Dan manajernya mengatakan bahwa tolong dulu Pak Satpam diisikan itu kuesionernya. Ya makanya tahapan di dalam penelitian kuantitatif adalah kalau datanya data primer, maka itu harus kita lakukan pengujian validitas,
pengujian reliabilitas, kemudian kita lakukan lagi tahapan berikutnya sebelum uji hipotesis adalah pengujian apa namanya? Pengujian asumsi klasik di situ, autokorelasinya dan sebagainya. Itu. Dengan demikian dua-duanya boleh kita, kalau pandangan saya boleh saja dua-duanya, di sekunder dan data apa namanya. Lagi-lagi kita memaksakan kalau semua permasalahan itu kita mengambil datanya dari data sekunder saja. Tetapi kan ada permasalahan tertentu yang memang kita butuhkan adalah data person, terutama data untuk kuesioner itu. Bahkan di penelitian begini Pak Umar, bahkan di penelitian kuantitatif ya, kita tadi ada kan asumsinya ya, kalau normal datanya kita pakai apa ya, kalau kita menggunakan skala ordinal, kalau kita menggunakan skala interval, kalau kita menggunakan skala apa dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi kalau asumsinya itu tidak normal, maka datanya tidak normal, maka kita akan kembali pada penggunaan statistik non parametrik. Tetapi kalau saja datanya itu normal, maka kita menggunakan statistik parametrik. Salah satu kriteria normal sebelum kita uji adalah N-nya lebih dari 30. Itu. N-nya lebih dari 30. Apa artinya kalau responden lebih dari 30 orang, kalau tahun lebih dari 30 tahun, ataukah 30 bulan dan sebagainya. Itu ya, ataukah 30 perusahaan, atau satu perusahaan 30 tahun, atau satu perusahaan minimal 30 bulan. Nah, ini bagian dari asumsi yang ketat yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Makanya juga ini mengingatkan saya, kalau saja ada skripsi mahasiswa kita, S1, S2, atau S3, kemudian kelihatannya itu bagus, dan kita ingin memformulasi menjadi publikasi pada jurnal bereputasi, maka salah satu yang disarankan adalah tambah lagi datanya. Kenapa? Karena kalau kita mau jurnal bereputasi, baru kita lihat sampelnya hanya 35, hanya 60, maka itu menjadi biasanya ya tidak ada komentar dari dari editornya, tetapi langsung dia tolak itu. Makanya ya tambahlah menjadi 100 berapa dan sebagainya. Ya kalau skopnya mungkin Sulawesi Selatan, mungkin kita tambah dengan menjadi skopnya Indonesia. Kalaupun Sulawesi Selatan mungkin, maka kita mungkin bisa menambah datanya menjadi sekian ya, 200, 400-an dan sebagainya. Saya kira itu Pak Moderator. Ya, biasanya sih saya bilang seleranya juga yang mengarahkan kita sangat bergantung ya. Kepercayaan terhadap data itu sangat penting kalau dia kuantitatif. Karena harus lepas dari nilai yang seperti katakan coach kita tadi. Lepas dari nilai-nilai, bahkan ada yang agak ekstrim ya, lepas dari keimanan mungkin ada juga yang bilang begitu. Misalnya tiba-tiba ada hubungan antara praktek magis dengan keberhasilan bisnis, tapi kita sebagai muslim percaya bahwa menyembah pohon itu adalah musyrik, tetapi pas diuji dengan statistik ada potensinya. Ya, lepas dari situ ya, itulah hasil statistiknya. Apalagi kalau sudah instrumennya bagus, datanya bagus, itu biasanya terjadi pergolakan batin itu di peneliti-peneliti yang susah lepas dari nilai-nilai, termasuk nilai keimanan. Baik, mungkin teman-teman, Bapak Ibu ada yang pernah dapat kasus seperti itu ya. Ada juga ini coach biasanya disarankan menggunakan instrumen yang sudah bagus, misalnya bidang-bidang psikologi industri, bidang psikologi konsumen. Banyak ahli-ahli psikologi konsumen yang sudah membuat instrumennya itu pakem, tinggal dipakai saja. Biasanya sih ada juga yang menyarankan seperti itu. Biar menghindari kesalahan dalam membuat instrumen penelitian. Mungkin ada juga teman-teman, kalau saya sih sering dapat kasus seperti itu, kalau saya pribadi. Biasa menggunakan instrumen yang sudah ahli lah. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi harus meriset hal-hal yang sensitif, Pak. Oke, teman-teman silakan Pak Arsad,
Gimana? Ada yang ingin nyebrang ke kualitatif ini? Silakan, Pak. Sedikit. Banyak-banyak boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi ya itu sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa saya sebenarnya sangat asing kalau mau penelitian tentang kualitatif ya, karena selama ini terbiasa tentang penelitian pendekatan kuantitatif, karena memang background saya dari matematika ya. Jadi lebih sering ke kuantitatifnya. Nah, terus mau tidak mau ini kan kita dipaksakan untuk belajar juga tentang kualitatif. Nah, terus saya mencoba kalau murni kualitatif itu kayaknya sangat susah bagi saya pribadi sangat susah. Jadi kemarin pilihannya yaitu jatuh ke mixed method tadi, sebagaimana yang dijelaskan. Cuman tadi dari penyampaian juga tadi Pak Dokter Wahyu tadi bahwa ada reviewer yang tidak menerima kalau pendekatannya mixed method, mau pilih salah satu saja. Jadi kuantitatif atau kualitatif, karena belum semua menerima mixed method itu. Nah, itu bagaimana kira-kira sarannya Pak Dokter? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Jawab. Ya, baik Pak Arsad. Jadi kita lihat ya, kalau saya sendiri ya, sebagai mungkin seperti teman-teman yang memang lahir dari dunia formal dan memahami tentang mixed method, maka itu tidak menjadi masalah berat ya ketika mereview yang terkait dengan artikel mixed method itu. Hanya saja dikhawatirkan kepada reviewer yang berlatar belakang mungkin lahirnya lebih duluan dari kita, dan itu tidak mempelajari secara formal yang terkait dengan mixed method, maka boleh saja menjadi pertanyaan besar bahwa mereka tidak memahaminya. Nah, kalau tidak memahami seperti itu, maka boleh saja tanda kutip ya bahwa reviewernya itu tidak meyakini apa yang kita tulis dengan dua pendekatan itu. Saya hanya mengatakan, saya hanya bersikap konservatif ya terhadap apa yang menjadi fenomena sekarang ini, karena saya juga menyampaikan bahwa saya terkadang di dalam menguji eksternal di tempat yang lain, terkadang kita masih memperdebatkan itu. Ya, para guru-guru kita masih banyak yang mungkin saja tidak memahami atau bahkan mengatakan bahwa yang namanya riset itu adalah pasti ada keterbatasan. Dan sampaikanlah keterbatasan itu bahwa itu hanya boleh nantinya ditutupi keterbatasan itu dengan menggunakan pendekatan yang lain. Jadi sama saja nanti, ini slide saya ini Pak Arsad ya, jadi beberapa desain yang terkait dengan mixed method ini ada embedded ya, ada triangulasi, ada explanatory, ada exploratory. Kemudian bagaimana notasinya? Ya, notasinya triangulasi adalah kuanti ditambah kuali ya. Kemudian embedded ini adalah kuanti kemudian dilakukan dengan kuali ya, atau explanatory sebaliknya, kuanti ke kuali, kuali atau kuanti. Dalam arti kata bahwa mixed method ini kan ada yang sekaligus mencampur di dalamnya ya, seperti halnya di triangulasi itu. Kemudian ada mixed method yang mendahulukan kuanti kemudian mengakhiri kuali, kemudian yang exploratory itu adalah kuali dulu kemudian kuanti. Dengan demikian Pak Arsad kan tidak menghindari juga kuali, tetapi tetap juga akan mengkaji, menuliskan atau menyampaikan interpretasi pemaknaan pada poin-poin yang terkait dengan kualitatif itu.
Jadi makanya tadi saya sampaikan Pak Arsad, kalau memang kalau sampai di disertasi mungkin ya saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai di publikasi di jurnal bereputasi, tolong pelajari dulu histori artikelnya kan, arsip artikel sebelumnya. Apakah memang ada apa riset yang apa namanya pendekatannya itu mixed method. Dan kita yakin kalau ada mixed method di situ, berarti nanti ketika masuk artikel yang terkait dan dikaji dengan pendekatan mixed method, maka artikelnya Pak Arsad itu akan dilempar atau istilahnya dikirimkan kepada reviewer yang memahami dengan itu. Saya untuk aman-amannya saja sebenarnya kan, aman-amannya saja, tetapi kembali lihat lagi histori dari apa namanya dari artikel jurnal itu. Apakah memang itu, jangan sampai ada memang jurnal yang khusus menerima kajian-kajian mixed method di situ. Jadi kan boleh saja. Tetapi kalau yang nyata-nyata saja ya seperti halnya skopnya di situ hanya kuantitatif, maka janganlah sekali-kali kita mengirim kualitatif di situ atau sebaliknya. Maka sama saja dengan kita bunuh diri di situ. Jadi ini saran saja, kita konservatif, tetapi lagi-lagi kita pelajari medannya dulu Pak Arsad ya. Tetapi kalau disertasi mungkin sesuatu yang baru ya. Mungkin saja eranya 2000-an ini boleh saja itu adalah eranya mixed method di situ. Makanya tadi Pak Arno mengatakan bahwa ini kita apa namanya dinamis sekali ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dengan demikian juga harus disertai dengan epistemologi atau metodologi penelitian di situ. Saya kira demikian Pak Azan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya rasa semoga bisa dipahami bahwa memang agak sulit kalau mungkin guru-guru kita yang sudah sepuh-sepuh itu, saya juga mengalami nih Pak Dokter waktu ujian disertasi ada satu penguji yang nggak setuju dengan kata-kata mix gitu. Dia bilang nggak mungkin Anda menyampurkan paradigma air dengan paradigma minyak. Falsafahnya, filosofisnya kan beda Pak. Nggak mungkin. Saya termasuk cenderung tidak begitu setuju. Tetapi ya, kalau ada mahasiswa bimbingan saya yang meneliti ya silakan saja. Ya. Ya silakan. Kalau itu adalah S3. Kalau S2 mungkin jangan dulu. Jangan dulu. Ya benar. Jangan dulu. Saja. Silakan saja. Kemarin satu orang guru besar manajemen kalau nggak salah Prof. Kusmawan namanya. Beliau guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dia nggak setuju dengan itu, katanya jangan ini karena nggak mungkin paradigmanya disatukan. Kalau nyatukan biasanya sih akan berakhir tergantung ini Pak Dokter, tergantung pola berpikirnya penelitinya. Macam saya yang orang terbiasa kuantitatif, walaupun pakai sekuental, pasti ujung-ujungnya di discussion ke kuantitatif sebab akibat lagi gitu. Biasanya sih kelihatan di situ, ya, mungkin Pak Arsad juga akan mengalami hal sedemikian jika nanti menulis menggunakan kalau pakai istilahnya Prof. Sugiono yang banyak mengutip Creswell ya, gitu. Nah, ya tergantung ini sih teman-teman, tergantung tujuan penelitian kita apa, jangan sampai menembak helikopter dengan ketapel karena jatuh nanti. Baik teman-teman, bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita ke bidang-bidang lain nih, mungkin banyak teman-teman yang hadir. Ada yang di bidang keuangan, ada Ibu Hatimah masih monitor. Ya. Belum pernah kita dengar nih suaranya. Jadi saya sampaikan Pak Arsad ya, saya ada guru, profesor guru besar, itu mantan dekan di apa namanya di Brawijaya. Dia ahli statistik. Ya, dia ahli, kita kenalnya dengan ahli cacing-cacing Pak. Tidak ada lagi mungkin yang tidak bisa diturunkan dalam bentuk cacing-cacing itu. Dunia percacingan ya. Pada saatnya mungkin kami istilahkan tersadarkan, ya, tersadarkan bahwa di akhir-akhir mungkin juga di akhir hayat beliau, dia dominannya cenderungnya melakukan penelitian kualitatif di situ, ya. Mungkin kami menjustis tersadarkan, tapi saya tidak tahu apa tersadarkan dengan apa di situ.
tiba-tiba kok benci dengan apa, dengan tanda kutip statistik dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ada sesuatu di balik itu. Dan mungkin tadi saya sampaikan bahwa kita memang di kuantitatif itu adalah value free ya, bebas nilai. Sementara di kuantitatif ya, kalau kualitatif itu kan kita syarat dengan nilai. Nah, kalau saya sih bahwa keduanya ini adalah saling mutual simbiosis ya, saling isi di antara keduanya, bukan saling untuk dipertentangkan. Itu ya. Tetapi saling isinya itu kalau menurut pandangan saya jangan digabung dengan keduanya itu kan, tetapi dilakukan pada kondisi yang terpisah ya, di lain tempat dan sebagainya untuk saling melengkapi itu. Karena sebenarnya mixed method itu adalah ketidakpuasan bahwa satu riset dengan jenis riset tertentu itu tidak puas dengan hasilnya seperti itu. Ada kelemahannya. Dan kelemahannya kelihatannya harus didekati dengan pendekatan yang lain. Makanya ya kual-kuan lah di situ. Jadi ada kuantitatif, kualitatifnya di situ. Dan saya yakin pada akhirnya juga tetap ada keterbatasan atau kelemahan dari tulisan itu. Dan ya jangan Pak Arsad, janganlah kita menjadi peneliti yang sempurna ya. Kenapa? Karena tidak ada amal jariah kita untuk mewariskan keterbatasan dari penelitian kita itu ya. Jadi amal jariah kita Pak. Jadi setiap kita melakukan riset ada keterbatasan dan itulah shaping amal jariah kita di situ supaya diteliti oleh peneliti-peneliti berikutnya di situ. Ya saya kira demikian Pak Hasan. Baik, ya tentu sudah banyak nih yang kita sharing pada hari ini. Intinya adalah riset ketika kita menulis menggunakan metode apapun pasti ada keterbatasan yang kita alami dan perlu diakui pada saat menulis, sehingga peneliti yang lain juga bisa masuk di situ dan mengembangkan riset kita. Teman-teman, ini sudah masuk di sesi akhir coaching kita untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Palopo, dan mungkin juga ada dari fakultas lain yang setia join di riset kita, di coach kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diamalkan, dan apalagi kalau bisa diajarkan ke mahasiswa atau ke teman-teman kita sehingga menjadi ladang amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena ilmu yang didapatkan sendiri tanpa diamalkan dan diajarkan biasanya akan hilang bagai debu, ya. hilang dengan sendirinya, menguap. Ya, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudin Abdullah atas kesempatannya yang sudah bergabung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dan juga Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga setelah ini kita makin produktif dan dengan niat bukan untuk mengumpulkan poin tentunya, tetapi untuk mencerahkan orang banyak dengan riset-riset yang kita miliki. Saya sebagai moderator menutup coaching kita hari ini dengan mengajak para hadirin membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Hasan. Mohon izin. Siap. Banyak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya dosen PB ini sudah mengisi litat dimas dengan PB. Tidak ada yang menganggur. Tidak ada yang tidak punya proyek. Kecuali yang tidak mau itu menganggur. Kayaknya ada yang tidak punya proyek tahun ini, Pak. Ada semua proyeknya. Kecuali yang tidak mau. Saya tidak mau dapat proyek. Ini kan alhamdulillah sampai di metode, berarti selesai proposal. Baik, tinggal hasil dengan discussion nih nanti nih. 9
yang pertemuan kemarin kan Pak Bayu sudah masuk nih kayaknya result dan discussion ya. Discussion, iya. Nah, kita tinggal berapa kali pertemuan? Tinggal 5 kali baru selesai kegiatan. Ya, mudah-mudahan ya. Kita juga duduk-duduk tuh untuk saling melihat proposal masing-masing. Ya, sambil buka-buka lagi proposal tuh. Duduk-duduk. Karena ada bulan 7 ya Pak ya, bulan 7 ini Kak.